Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh prakarya kelas 9 semester genap. Karena pandemi COVID belum berakhir, jadi Ibu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada kalian agar tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan juga lakukan protokol 5M. Oke, tidak terasa ya, kalian sudah mau memasuki babak akhir dari sekolah, di sekolah menengah pertama. Kalian juga harus mempersiapkan ujian-ujian akhir seperti penilaian akhir tahun dan juga ujian madrasah. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai latihan soal penilaian akhir tahun prakarya yang kalian sudah pelajari materinya, yaitu tentang kerajinan bahan keras dan juga kerajinan berbasis bahan campuran. Oke, siap menyimak? Boleh dicatat, siapkan alat tulisnya ya. Oke, selamat menyimak penjelasan Ibu selanjutnya. Soal nomor 1. Sebuah mineral yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia yang mempunyai harga jual tinggi adalah... Oke, ada pilihan jawabannya. Jika dilihat dari pilihan jawabannya, semuanya bernilai tinggi nih Bu, ya. Tapi dengan penjelasan dari soalnya, ini adalah pengertian dari yang mana? Ya, ini pengertian dari batu, ya, karena dibentuk dari hasil proses geologi. Nah, di sini yang batu itu ada dua, antara akik dengan permata. Oke, nah dari pengertian ini yang betul adalah pengertian dari permata. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 2. Campuran dari dua buah logam atau lebih dan zat lainnya disebut. Ini baru saja dipelajari tentang kerajinan bahan berbasis campuran. Jadi kalau campuran dua buah logam itu namanya apa? Di sini ada ametis, agat, aloy, dan bubut. Oke, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah aloy. Betul, campuran dari dua buah logam atau lebih disebut aloy. Ametis itu apa? Ya, kalau ametis itu adalah salah satu jenis batu kecubung ya. Nah, kalau agat itu juga sejenis batu nama lain dari batu akik. Nah, kalau bubut merupakan alat yang digunakan untuk kerajinan kayu. Oke, lanjut ya. Nomor 3. Yang termasuk faktor ergonomis dalam pertimbangan membuat kerajinan adalah... Oke, yang betul yang mana?
Ya, yang termasuk faktor ergonomis itu adalah keamanan. Ya, ini ya. Kalau keunikan dan keindahan itu faktor estetika ya, estetis. Sedangkan kalau pemasaran faktor ekonomis. Ya, lanjut. Nomor 4, berikut bahan keras buatan yang dapat diolah menjadi kerajinan adalah, ini mudah sekali, tinggal kalian pilih jawabannya. Bahan keras buatan ya, hati-hati ya. Lihat di option jawaban-jawabannya. Yang A, logam, tempurung kelapa, dan kawat. Ini salah, kenapa salah? Karena ada tempurung kelapanya. Tempurung kelapa merupakan bahan keras alami. Yang B, kayu, semen, emas. Kayunya merupakan bahan keras alami. Logam, kaca, kaleng. Nah, sepertinya ini yang betul. Kita lihat yang D dulu. Besi, kaca, bambu. Ya, ada bambu. Yaitu bambu itu bahan keras alami. Oke, jawabannya berarti yang C. Oke, lanjut ya. Nomor 5, lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik adalah, jadi produk keramik kelihatannya mengkilap itu ternyata dilapisi oleh, pilihan jawabannya ada A, glasir, B, cat, C, pelitur, dan D, melamin. Lapisan keras yang berkilap disebut ya yang A, glasir. Lanjut ya. Nomor 6. Benda pecah belah yang terbentuk dari tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran adalah yang A, keramus, B, keramos, C, keramikos, yang D, keramikas. Oh, mirip-mirip semua nih. Ini adalah nama lain dari, betul, benda pecah belah itu adalah keramik. Nah, nama latinnya yang mana? Ya, yang B, keramos. Jangan salah nih. Oke, udah ya. Lanjut ke nomor 7. Nah, di sini ada gambar sebuah kerajinan semacam gelas dengan teko ya. Gambar di samping adalah kerajinan campuran yang terbuat dari, oke, perhatikan baik-baik gambarnya. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Ya, betul. Di sini ada terbuat dari keramik dan rotan. Keramik bahan untuk ininya ya, apa, bodi dari gelas dan juga tekonya, sedangkan rotannya dari gagangnya. Oke, jadi jawabannya yang D. Lanjut ke nomor 8. Alat-alat berikut yang digunakan dalam kerajinan keramik. Perhatikan baik-baik. Di sini pilihan jawabannya. Yang A, ada pahat dan alat putar kaki. Yang C, mesin bubut dan butsir. Yang C, pahat dan alat putar kaki. Yang D, butsir dan alat putar kaki. Pahat digunakan untuk, ya bisa untuk batu, bisa juga untuk kayu. Mesin bubut bisa digunakan untuk kayu. Alat putar kaki, ya ini digunakan untuk keramik. Oke, berarti yang jawaban ada pahat, mesin bubut, itu salah. Berarti yang betul jawabannya yang D, butsir dan alat putar kaki.
Udah ya, lanjut ya ke nomor 9. Perhatikan alat-alat berikut. Nah, ini tentang alat-alat pembuatan kerajinan juga nih. Ada 1 gerinda, 2 pemotong, 3 tang lancip, dan 4 pahat. Alat-alat yang biasa digunakan dalam kerajinan batu. Yang mana nih? Gampang sekali. Kecuali antara 1, 2, 3, 4. Iya, yang tidak dipakai dalam kerajinan batu adalah tang lancip. Berarti jawabannya yang betul yang mana? Ya, yang betul adalah yang B, kecuali tang lancip ya. Berarti yang betul 1, 2, dan 4. Lanjut ke nomor 10. Ada gambar alat kerajinan lagi nih. Ada yang tahu ini gambar apa ya? Alat seperti gambar di samping digunakan dalam kerajinan. Nah, ini adalah alat patri, namanya alat patri. Nah, alat patri itu digunakan untuk kerajinan apa? Ya, yang betul adalah kerajinan logam. Ya, nomor 10 yang A ya, logam. Alat patri digunakan untuk kerajinan logam. Nomor 11. Agak panjang soalnya, dibaca baik-baik. Bagi masyarakat Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni. Dan setiap daerah memiliki teknik yang berbeda dalam pengerjaan kerajinan kayu. Berikut beberapa teknik yang dapat diterapkan pada kerajinan kayu. Yang A, teknik bubut, ukir, dan pahat. Yang B, teknik pahat, cetak, sulam. Yang C, ukir, pahat, sulam. Yang D, teknik pahat, ukir, cetak. Kira-kira yang mana nih? Ya, kata kuncinya kayu ya di sini ya. Oke. Yang salah kita cari sulam. Sulam itu bukan untuk kayu ya. Oke. Nah, ada lagi di sini cetak. Ini nih untuk kerajinan seperti keramik ya. Jadi yang ada bahasa cetak, sulam, ini berarti salah. Yang benar berarti yang A, teknik bubut, ukir, dan pahat. Oke, udah ya. Nomor 12. Berikut contoh kerajinan yang bersifat fungsional. Fungsional itu artinya bisa kita gunakan dalam untuk membantu kehidupan sehari-hari. Bisa kita pakai, kita gunakan. Yang A, hiasan air terjun. Yang B, miniatur perahu. Yang C, kursi. Yang D, topeng. Jelas sekali ini yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya sebagai hiasan, yaitu yang C, kursi. Kalau yang lainnya hanya sebagai hiasan ya. Oke, jawabannya adalah kursi. Lanjut ke nomor 13. Ada gambar hasil kerajinan. Bagus ya. Ini kerajinan seperti kap lampu. Kap lampu. Kira-kira terbuat dari apa kerajinannya? Hasil kerajinan pada gambar di samping terbuat dari ada bambu, rotan, plastik,
atau kayu? Wah, kalau plastik mungkin tidak ya, karena tidak tahan panas ya. Antara bambu, rotan, dan kayu. Ya, yang lebih tepat adalah bambu. Yang A. Lanjut soal nomor 14. Salah satu ciri bambu adalah yang A dapat dibentuk dengan cara diukir. Yang B memiliki lingkaran tahun. Yang C memiliki rongga 1 cm hingga 20 cm. Yang D serat batang sangat kokoh. Oke, yang betul yang mana nih? Dapat dibentuk dengan cara diukir itu mungkin seperti kayu ya. Lingkaran tahun juga dimiliki oleh kayu. Serat batang sangat kokoh ini dimiliki oleh rotan. Nah, yang betul adalah salah satu ciri bambu adalah memiliki berongga 1 cm hingga 20 cm. Oke, jadi jawabannya yang C. Nomor 15. Perhatikan sifat-sifat berikut. Yang satu, mudah berubah bentuk. Yang kedua, padat. Yang ketiga, solid. Yang keempat, kuat. Sifat bahan keras alam yang benar adalah, kira-kira sifat bahan keras alam yang benar yang mana nih? Ya, jelas mudah berubah bentuk, karena bahan keras tidak mudah berubah bentuk ya. Berarti kecuali nomor 1. Berarti jawabannya 2, 3, dan 4. Berarti yang D. Ya, sekali lagi jangan dihafalkan nomornya ya. Jawabannya 2, 3, 4 ya. Jadi kalian pahami benar-benar soalnya. Lanjut ke nomor 16. Kerajinan bahan keras ditinjau dari asal bahannya dibagi menjadi 2, yaitu yang A organik dan alami, yang B alami dan buatan, yang C keras dan lunak, yang D buatan dan non-organik asal bahannya. Oke, berarti yang mana? Ya betul, alami dan buatan. Kalau keras dan lunak itu sifat bahannya ya, keras dan lunak. Jadi yang betul adalah alami dan buatan. Bagaimana sampai sini, paham ya? Tinggal diulang lagi supaya kalian lebih ingat jawaban-jawabannya. Nomor 17, ini ada gambar alat untuk membuat kerajinan lagi nih. Alat pada gambar di samping digunakan pada kerajinan. Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ya, ini adalah butsir. Ya, ini adalah butsir. Butsir digunakan pada kerajinan Oke, betul. Yang mana? Ya, yang A, keramik. Nomor 18, pembakaran pertama atau biskuit. Ini biskuitnya bukan yang biasa kita makan ya, biskuit. Pada keramik membutuhkan suhu hingga berapa derajat Celcius? Oke, ini dibaca-baca lagi informasinya dari materi yang pernah Ibu kasih ya.
Pembakaran pertama biskuit itu suhunya harus mencapai 900 derajat Celcius. Wow. Tidak bisa dibayangkan ini panasnya seperti apa ya, 900 derajat Celcius. Jika kalian memasak air saja 100 derajat Celcius sudah panas sekali ya. Oke, nomor 19. Alat berikut yang khusus digunakan dalam kerajinan kayu, yaitu yang mana? Tungku pembakaran, mesin bubut, alat penggiling, dan satu lagi butsir. Tadi butsir untuk apa? Keramik, jelas. Tungku pembakaran juga di keramik ya. Alat penggiling ini bisa untuk plastik juga. Nah, berarti jawabannya adalah mesin bubut. Oke, sudah sampai ke nomor 20. Nah, tadi di depan sudah sempat disinggung tentang ametis ya. Ametis adalah kecubung, banyak ditemukan di pulau yang A, Bali, yang B, Kalimantan, yang C, Sumatera, yang D, Jawa. Yang mana nih? Ya, kecubung atau ametis banyak ditemukan di pulau Kalimantan. Jadi nanti kalian kalau ke pulau Kalimantan ya ketemu ini batu permata yang sangat bernilai tinggi. Oke, nomor selanjutnya 21. Perhatikan tahap pembuatan kerajinan berikut ini. Nomor 1, membuat benda sesuai rancangan. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, finishing. Yang keempat, membuat rancangan. Kira-kira mana dulu nih yang harus dilakukan ketika kalian membuat sebuah kerajinan supaya hasilnya bagus ya. Nah, urutan langkah yang tepat dari awal sampai akhir pembuatan kerajinan adalah yang A 2143, 2413, yang C 4123, yang D 4213. Yang mana dulu nih? Awalnya kita harus melakukan apa dulu? Ya, membuat rancangan dulu. Berarti nomor 4. Setelah itu, setelah membuat rancangan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya baru membuat benda sesuai dengan rancangan yang telah kita buat. Terakhir baru finishing. Finishing bisa berupa misalnya memberikan cat, jadi melapisi dengan glasir, ya, kasih pelitur atau diamplas, itu termasuk ke dalam kegiatan finishing. Berarti jawabannya yang D 4213. Nomor 22. Nah, di sini ada gambar kerajinan, hasil kerajinan. Bagus ya, bisa semacam bros ya. Untuk kebaya. Kalian mungkin pernah lihat. Kerajinan di samping terbuat dari batu, aluminium, perak,
atau satu lagi emas ya. Yang mana nih? Ya, kerajinan ini banyak ditemukan di daerah kota gede Yogyakarta. Jadi kalau kalian ke sana, pasti kalian banyak menemukan kerajinan ini. Yaitu terbuat dari ya perak yang C. Lanjut ke nomor 23. Berikut yang termasuk jenis kayu ringan adalah, ini coba dilihat lagi informasinya dalam materi-materi yang pernah Ibu berikan ya. Jadi ada beberapa jenis kayu yang biasa digunakan dalam kerajinan, ada jati, lame, mahoni, atau satu lagi meranti. Yang termasuk jenis kayu ringan adalah ya yang B, lame. Lanjut ke nomor 24. Tujuan penggorengan pada pengolahan rotan. Jadi pengolahan rotan terdiri dari beberapa langkah, salah satunya yaitu rotannya harus digoreng. Nah, tujuan penggorengannya apa nih? Yang A, menurunkan kadar air. Yang B, menghilangkan kulit rotan. Yang C, agar kotoran pada rotan dapat hilang. Yang D, agar masa pakai rotan lebih lama. Ya, yang betul adalah yang A, untuk menurunkan kadar air. Nah, kalau untuk menghilangkan kulit ataupun untuk menghilangkan kotoran pada rotan itu dengan cara pencucian dan juga masa pakai rotan lebih lama, bisa dilapisi rotannya hingga penggunaannya lebih lama, lebih awet. Oke, lanjut ya ke nomor terakhir, nomor 25. Teknik yang memanfaatkan asam kuat agar bisa mengikis bagian permukaan logam supaya menghasilkan sebuah desain pada logam adalah, ya ini tekniknya namanya teknik yang A, patri, yang B, ukir tekan, yang C, cor. Oke, satu lagi etsa. Yang betul yang mana? Kalau yang memanfaatkan asam kuat itu adalah teknik D, etsa. Oke, mudah-mudahan paham ya. Jika masih belum paham, coba diulang lagi, putar videonya. Sehingga kalian nanti siap mengerjakan soal-soal penilaian akhir tahun. Oke, cukup sekian pembahasan dari Ibu tentang soal latihan penilaian akhir tahun. Semoga dapat dipahami ya dengan mudah, sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal penilaian akhir tahun dengan baik dan benar dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekali lagi, Ibu ingatkan untuk terus jaga kesehatan supaya kalian bisa mengerjakan tugas-tugas akhir ataupun ujian akhir di kelas 9 ini. Oke, sekali lagi mudah-mudahan penjelasan Ibu bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.